أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka oleh karena itulah Ja'far dia berkata, sami'tu Malik bin Dinar, aku mendengar Malik bin Dinar berkata. Malik bin Dinar itu berkata, inna qalba idza lam yakun fihi hazan, sesungguhnya hati manusia jika tidak pernah bersedih karena permasalahan akhirat, jika hati manusia tidak disedihkan oleh perkara akhirat ini, maka sungguh hati itu akan rusak. Hati manusia kalau suatu saat tidak dihuni satu kesedihan memikirkan terkait masalah yang berkaitan akhirat, maka hatinya rusak. Kalau menurut Malik bin Dinar, kama anal baita, seperti keadaan rumah yang dimana apabila rumah itu tidak dihuni, maka kemudian rumah itu menjadi rusak. Caranya Malik bin Dinar, perumpamaan hati manusia kayak umah nek ora dinggoni malah rusak, gandare meledos, terus kemudian usuke yang mulai ropos, gawangane mulai miring, temboknya pada meletak, dirayapi tok karena rumah tidak berpenghuni. Sama seperti hati yang tidak dihuni oleh kesedihan akhirat, maka hakikatnya itu seperti rumah yang tidak dihuni, maka rusaklah iya. Mulanya karepe di dalam bab ini kita disuruh untuk banyak memfasilitasi hati kita untuk banyak berpikir terhadap kehidupan akhirat. Supaya apa tujuannya? Supaya menua rusak. Sampai disuruh banyak-banyak hati kita itu disuruh untuk dipikirkan terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah akhirat. Bagaimana tatkala nanti kita berpulang kembali kepada Allah. Bagaimana keadaan kita tatkala sakaratul maut, malaikat maut kemudian datang menjemput, tumit bertemu dengan tumit, betis bertaut dengan betis, otot merenggang, otot yang ada di leher juga merenggang. Nyawa kemudian hampir-hampir terlepas dari bibirnya. Saudara-saudara telah mendatanginya. Lantas tatkala kemudian dia berpisah dari badannya, ruhnya kemudian dibawa menuju ke arah langit. Lantas kondisi yang seperti itu apakah kemudian membawa iman ataukah tidak? Dan bagaimana manusia tatkala kemudian setelah dia meninggal tidak membawa iman? Lantas bagaimana keadaannya di alam barzah? Akan dinanti oleh malaikat Munkar dan Nakir, akan disiksa azab kubur di dalamnya, menunggu-nunggu sampai hari kiamat tiba. Belum lagi nanti tatkala kemudian dia dibangunkan dari alam barzah, belum lagi nanti tatkala di rangkaian terhadap terkait masalah kehidupan akhirat sampai berujung di dalam neraka yang selama-lamanya. Jadi kudunya kon banyak berpikir seperti itu. Oh, kemudian kehidupan kita setelah mati jauh lebih lama dibandingkan kehidupan hari ini yang sifatnya sesaat. Hari ini kita sudah menginjak usia 40, 50, 60, 70, apa sing tinta ini coba? Kalau bukan hari kematian manusia. Dia kan begini nunggu ngenteni tok, ngenteni jadwal ini meninggal. Kan seperti itu ya. Dan ini jadwal yang seperti ini rahasia dari Allah. Boleh jadi mungkin ada yang masih 2 bulan, masih ada yang 2 tahun, masih ada yang 10 tahun, masih ada yang 15 tahun, bahkan masih ada yang mungkin jumlahnya lebih sedikit dari jumlah itu. Dan bagaimana kondisi manusia kalau jika kemudian dia berpulang kembali kepada Allah dalam keadaan yang memang notabene belum siap untuk berpulang kembali kepada Allah. Kayak ngapa jajal? Derek meninggal nih kondisi ini belum siap, betul ya? Naudzubillah summa naudzubillah. Lantas kalau suatu saat seperti itu, kapan kemudian kita siap? Ya nyatanya ya siap sih, siap. Kan ya, kalau kita katakan nyatanya ya siap-siap,
Dia mikir, sering mikir, sering menggali. Kita sering berpikir itu, oh iya sudah meninggal segitu ya. Nyatane, ya usia. Karena memang kita belum bersiap-siap dengan sungguh-sungguh. Tandane sampean siap, nek sampean suatu saat ditekani malaikat maut, siap aku wis pasrah. Niku ya. Dan kita memang belum bersiap siap. Nek wong siap-siap ke malah dinteni ya. Dinteni soalnya wis diomongna nang hadis Nabi, sampean nek meninggal asal meninggal dalam keadaan beriman, dan kita kan memang hakikatnya orang beriman. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, maka kita meninggalkan segala kesusahan dunia, pulang menuju kebahagiaan Allah. Hakikatnya kan seperti itu. Kemudian berikutnya, sekarang hadis yang kedua, yaitu dari Hammam dari Qatadah, berarti dari Hammam dari Qatadah. Kalimat ini adalah kalimat yaitu kalimat asar berarti perkataan dari sahabat Nabi, perkataan dari kelompok-kelompok ulama salafus soleh. Karena yuqalu masyahirul laila munafik. Kata Qatadah, dulu orang yang tidak bangun malam untuk beribadah sholat malam atau menghidupkan malam untuk beribadah disebut dengan munafik. Kata Qatadah, dulu di zamannya Qatadah, apabila ada orang yang semalaman tidur terus sampai menjelang sholat subuh, baru dia berangkat sholat subuh, maka orang seperti ini disebut dengan munafik. Dulu di zamannya Qatadah. Karena seperti ini, asal ini mengandung pengertian atau mengindikasikan tentang keutamaan sholat malam yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bahkan tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam. Rasulullah kan tidak pernah. Rasulullah tidak pernah sedikit pun meninggalkan sholat malam. Bahkan sahabat-sahabat Nabi hampir-hampir juga sama, tidak ada di antara mereka yang meninggalkan sholat malam. Nek kan balik ya, hampir-hampir semuanya tidak mendirikan sholat malam kecuali 6 bulan Ramadan. Makanya kemudian menurut Qatadah seperti itu. Kata Qatadah, boleh jadi mungkin orang-orang yang tidak mendirikan sholat malam itu adalah orang munafik, karena orang munafik adalah orang yang melakukan ibadah untuk manusia. Sementara apabila kemudian manusia melakukan ibadah sholat malam, itu tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah. Sampai naik sholat bengi kan orang asing baru, tidak ada yang mengetahui kecuali Anda dengan Allah. Oleh karena itulah mereka tokoh-tokoh tabi'in salafus soleh di zaman dulu menganggap orang yang tidak mendirikan sholat malam atau tidak beribadah di malam hari maka disebut sebagai orang munafik. Karena orang munafik akan melakukan ibadah di tengah-tengah keramaian manusia, ketika bersendiri dengan Allah malas untuk beribadah. Aja-aja dewek ketempelan itu ning jebulan ora kerasa. Semangat sholat qobliyah di masjid, semangat sholat ba'diyah di masjid, semangat sholat sunnah di masjid, semangat melakukan sholat aktivitas sholat wajib. Notabene apa? Banyak yang datang pula, banyak yang kita jumpai pula, banyak yang tahu pula. Boleh jadi mungkin seperti itu, akan tetapi begitu kita di malam hari tatkala sendiri, tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Anda dengan Allah. Anda terus tertidur memejamkan mata, boleh jadi mungkin adalah terkena penyakit munafik yang hampir-hampir tidak dirasakan oleh manusia. Aja-aja ini kepanggunannya ibu ya coba. Soalnya apa orang yang gelam? Kan orang yang gelam, sholat malam langsung bijar. Kan anak beda naik sholat di masjid, sholat sunnah
Tapi kalau sholat malam kan tidak ada, kecuali Anda dengan Allah. Mau mulainya kan diomong, nah zaman kita hidup hari ini ada orang yang mendirikan sholat malam bukan karena kecintanya kepada Allah, bukan karena dia kecintanya kepada ibadah, tapi kecintanya kepada dunia, karena ada masalah-masalah dunia yang belum menemukan solusinya sehingga dia berdiri sholat malam. Ya Allah, aku memiliki masalah seperti ini, seperti itu. Setelah kemudian masalahnya selesai, nyatanya dia berhentilah lagi. Jadi kan itu ya, seakan-akan seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka. Allah mengumpamakan, menyebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat mereka, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat malam. Wa kanu qalilan minal laili ma yahjamuna. Keadaan mereka sedikit sekali di malam hari tertidur, terbaring di ranjang tidur. Mereka sedikit sekali yaitu tertidur, istirahat di tempat-tempat tidur mereka. Kalimatnya setitik banget, gone itu turu. Tetapi wabil ashari dan di waktu-waktu sahur, mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Ya, ini kondisi mereka yang seakan-akan malam digunakan sedikit untuk tidur, tapi kemudian banyak beribadah, banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai Qatadah menyebutkan, di zamanku apabila ada orang yang tidak mendirikan sholat malam, apabila ada orang yang tidak menunaikan atau menghidupkan malam dengan ibadah, maka kami anggap dan dianggap oleh orang-orang sebagai orang munafik. Karena alasannya seperti itu. Boleh jadi mungkin karena dia kena penyakit kemunafikan yang hampir-hampir tidak dirasakan. Kan seperti itu contohnya yang disampaikan oleh Qatadah. Sehingga Rasulullah juga bersabda, ini hadis Rasulullah untuk menunjukkan keutamaan sholat malam. Afdalu siyami ba'da sahih Ramadan syahrullah al-muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulannya Allah, yaitu puasa Muharram. Puasa Muharram adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Nek 9 ini disebut dengan Tasyu'a, nek 10 disebut dengan Asyura, karena diambil dari kalimat asrin, artinya 10. Cuma menurut kaidah fikih, kalau tanggal 9-nya Anda tidak bisa, boleh diganti dengan tanggal 11. Karena pada dasarnya menurut konteks hadis, maunya kan puasanya mau tanggal 10 tok. Terus anak wong lanang protes mengaji, ya Rasulullah, bagaimana tatkala kemudian kita berpuasa tanggal 10? Mereka orang Yahudi, orang Nasrani juga berpuasa seperti kita. Lantas kata Rasulullah, sanatul mukbil, tahun depan kita akan puasa tanggal 9-nya. Tujuannya apa tanggal 9? Untuk menyelisih perbuatan puasanya wong Yahudi kambing Nasrani. Tapi belum genap tahun depan dan Rasulullah sudah menyampaikan hadis itu, Rasulullah terus meninggal. Oleh ulama fikih sudah masuk ke kategori puasa sunnah tanggal 9 dan tanggal 10. Sementara ada hadis yang lain yang menyebutkan puasa di tanggal 11 yaitu dari bulan Muharram sebagai ganti atau dari ganti tanggal 9. Tanggal 9-nya pas ora bisa. Jenengan karena bekerja keras, banyak pekerjaan di luar atau yang lain-lain, boleh kemudian diganti tanggal 11. Menurut ulama-ulama fikih, tidak ada ibadah yang disebutkan di konteks hadis Nabi yang sahih di bulan Muharram kecuali puasa. Tok sing liyane berarti ora disebut. Nah, membakeri seorang anak, membawa pedang seorang anak. Lalu ya,
adus awaknya men bersih ya ora nama. Kan enggak ada, memang anane yang sing disebutkan hadis Nabi yang mung puasa tok puasane bae tanggal 9 sampai tanggal 10 iku we. Sementara ini kan macam-macam ya bulan Muharram. Wah, artinya menjadi bulan yang sakral. Wong mantu wis langka, wong sepitan ya langka, wong bangun rumah ya langka. Karena mereka beranggapan bulan ini bulan yang menyeramkan. Padahal ini adalah bulan yang mulia dalam pandangan Islam. Dan kata Rasulullah, wassalatu ba'dul faridah, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salatul lail. Pahala ibadah salat sunnah yang paling besar pahalanya ternyata adalah salat malam. Menurut hadis ini karena menurut Rasulullah seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Qatadah menyebutkan demikian. Mulanya kalau kita melihat di sini ya paling tidak lah jenengan dalam hitungan satu malam jangan sampai digunakan tidur terus semalam suntuk tanpa tempat tidur. Yang dengan sisakan waktu seperempat jam lah sebelum subuh. Kenapa? Ya sanggup. Sanggup. Ya bisa sanggup ya. Seperempat jam lah sebelum subuh. Iya, sekedar jenengan duduk hanya beristighfar. Contohnya nih di sini kan di dalam ayat Al-Quran kan dia di waktu sahur memohon ampun. Jenengan Rasulullah apa-apa? Duduk bersimpuh terus istighfar. Apakah uli kan di ngopi uli ngambil jagang uli ambil gaya kopi terus jagong ambil astagfirullah kambing enteni subuh supaya kemudian masuk ke dalam kategori di dalam ayat ini. Ayat ini kan ngomong mereka sedikit sekali tidurnya diranjang dan mereka di waktu sahur memohon ampunan kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah kan jenisnya macam-macam dalam bentuk ibadah, istighfar, tobat atau yang lain. Mulanya Qatadah ngomong seperti itu. Coba kalau suatu saat kita hidup di zamannya Qatadah, kayaknya direktok sing ora salat bengi ya. Wah, kalau munafik nang desaku siji iku. Ya wong dia ngomong seperti itu dia kan ngomong Ami anggap adalah munafik. Kayaknya didoi aja kanca dewek. Kancan kan bisa apa jejel ning zaman Qatadah. Dewek kan ayo mau tidak mau ya dadi melu ya kue termasuk bagian dari berkah punya lingkungan atau punya kawan, punya sahabat orang-orang soleh. Seakan-akan seperti minyak wangi yang disemprotkan, nanti aromanya juga akan tercium oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Masya Allah ya, contohnya yang zaman Qatadah. Di antaranya itu, besok insya Allah masih di bab ini sampai itu Syu'bah, riwayatnya dari Abu Duha dari Mas'ud. Di antaranya, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan, atau mungkin ditambahkan. Selak pengen sholat mengikapi ya mbah. Oke, iya, selak pengen ibadah pokoknya. Cukup ya. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.